juga mutakhir dan didukung oleh penelitian-penelitian yang menghasilkan jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. FHG Unpad merupakan pelopor dan paling senior se-Jawa Barat. SDM berkualitas dan juga sudah diakui secara internasional. Selain itu, keilmuan kedokteran gigi FHG Unpad adalah yang terlengkap di Indonesia. Kemudian tentu sarana prasarananya sudah sangat memadai. Dididik oleh staf pengajar yang berkualitas baik secara akademik maupun praktis, dibuktikan oleh adanya 8 program studi spesialis. Ilmu kedokteran gigi terlengkap di Indonesia hanya di FKG Unpad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang khususnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Dr. Gigi Nina Justiana, Magister Kesehatan, dan juga khususnya kepada teman-teman semua nih yang sekarang sudah bergabung di YouTube live stream, yang kelihatannya punya motivasi dan ambisi yang tinggi ya, dan antusiasme yang sangat tinggi untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan beasiswa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mencari ilmu meskipun sekarang sedang ada di masa pandemik. Pertama-tama perkenalkan, saya Haidar sebagai moderator pada acara talk show siang hari ini. Saya merupakan mahasiswa sarjana pendidikan kedokteran gigi di Universitas Padjadjaran, sekarang semester 7, dan sekarang juga sedang berkesempatan untuk menjalankan internship di International Unit FHG Unpad. Baik. Kita awali acara ini pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebelum mulai acara, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di acara talk show pada siang hari ini, yaitu talk show mengenai studying abroad with scholarships.
Nah, acara talk show ini merupakan salah satu rangkaian acara Gutrans Awal 2020, di mana dalam rangkaian memperingati Dies Natalis FKG Unpad yang ke-61. Sebelum acara ini dimulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang sudah bergabung bahwa jangan sampai lupa untuk mengisi post-test yang sudah ada di link yang sudah diberikan untuk mendapatkan sertifikat. Link pengisiannya ini akan dibuka sampai pukul 5 sore nanti. Sebelum kita masuk ke inti acara pada siang hari ini, akan ada beberapa sambutan. Yang pertama, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Dr. Gigi Nina Justiana, Magister Kesehatan. Kepada Dr. Nina, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ahmad Haidar yang sudah memberikan waktunya sebagai MC ya kepada saya untuk memberikan sambutan, katanya begitu. Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore barangkali ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya lihat yang terhormat para pembicara, ada Dr. Arif Cahyanto, kemudian Dr. Amalia, Dr. Tantri, dan Dr. Dewi Zakiawati yang akan menjadi pembicara. Juga mungkin ada beberapa dari kepala Kaprodi atau Kadep yang bergabung, atau mungkin juga ada profesor yang bergabung, karena saya sudah share acara ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, bahwa pada sore hari ini kita bisa bergabung. Dan pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat barokahnya kepada kita semua, bahwa hari ini kita bisa berkumpul. Tentu acara-acara ini atau acara-acara seperti ini adalah sangat penting, dan selain silaturahmi juga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa-apa yang akan dipaparkan oleh para pembicara nanti. Dan dalam hal ini lebih banyak mungkin untuk yang muda-muda ya, untuk yang nantinya ingin sekolah gitu ya, ingin sekolah, karena kalau untuk seperti saya musik mungkin sudah tidak tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan, karena ada kata-kata bahwa dapatkan scholarship atau beasiswa ya. Tentu beasiswa ini dibatasi oleh umur. Baik, adapun acara ini yaitu Talk Show Studying Abroad with Scholarship, ini merupakan rangkaian acara Gotra Sawala Dies Natalis FKG Unpad yang ke-61 ya. Kita ini sudah tua. Jadi sebetulnya belum lama ini tanggal 1 kita betul-betul tanggal yang pastinya bahwa kita FKG Unpad berulang tahun yang ke-61 ya. Sudah sangat tidak mudah memang, apalagi kalau dibandingkan dengan tadi MC ya, yang masih sangat muda gitu. Mungkin masih bayi barangkali ya kalau dibandingkan dengan usia seperti ini. Tapi insya Allah bukan itunya, bukan tuanya, tapi kita adalah semangatnya. Kita harus selalu berpikiran positif, bersemangat untuk mencapai cita-cita kita semua, untuk supaya kita menjadi insan FKG Unpad yang mumpuni, yang kompeten, dan yang tentu berguna bagi masyarakat ya. Itu adalah yang selalu kami inginkan, kami sebagai katakanlah guru barangkali gitu ya, atau orang tua kalian di fakultas atau di kampus, itulah yang selalu kami inginkan. Kami selalu mendorong untuk terjadinya atau menjadinya kalian ini menjadi orang-orang yang berguna sebagai cendekiawan dimanapun kalian nanti berada. Kemudian selain itu juga saya perlu disampaikan bahwa baru kemarin hari Jumat itu adalah juga merupakan Dies Natalis Unpad ya, yang ke-63. Jadi kita dengan Unpad ini hanya beda 2 tahun ya. Lebih tua Unpad 2 tahun, kita adalah 61 dan Unpad adalah 63. Jadi sama-sama kita sudah cukup berpengalaman, barangkali ya cukup mumpuni lah ya, establish barangkali di kancah Indonesia ya.
Baik, kemudian juga tentu pada tanggal 1 September tadi itu adalah dies kita, FHG Unpad-nya sendiri. Kemudian juga FHG Unpad ini setelah bertambah usia, tentu pertambahan tersebut menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas FHG Unpad yang merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan tersebut, yaitu adalah antaranya ini, ya, acara ini adalah merupakan suatu bentuk peningkatan dari kita ingin meningkatkan apa namanya FKG Unpad ini, dan supaya juga bisa berguna apapun acara-acara yang kita guna atau kegiatan ini, salah satunya adalah ini, yaitu Talk Show Studying Abroad with Scholarship. Yang nanti tentu seperti saya sudah sampaikan tadi, para pembicara ini sudah mumpuni dan memang sudah berpengalaman, mereka sudah pernah mendapatkannya dan kemudian juga sudah lulus, sudah selesai, bahkan sekarang ada satu orang yang sedang mendapatkan lagi dalam bentuknya postdoc, yaitu Dr. Arif, ya, Dr. Arif Sahyanto dari Departemen Ilmu dan Teknologi Material Kedokteran Gigi, sekarang sedang menuntut ilmu lagi, tetapi ini bentuknya postdoc, jadi lebih tinggi lagi dari doktor atau dari PhD di Singapura, ya, mungkin dalam waktu sekitar 2 tahun barangkali, ya. Kemudian misalnya ini juga merupakan bentuk dukungan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad untuk aktualisasi diri mahasiswa dan peserta talk show, utamanya yang memiliki cita-cita atau keinginan atau rencana untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, ya. Selain itu, kegiatan ini juga diselenggarakan guna atau untuk mendukung visi FKG Unpad, yaitu menjadikan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad atau Universitas Padjadjaran ini sebagai lembaga pendidikan tinggi unggulan yang bertaraf nasional dan internasional, sejalan dengan rencana atau visi misi Unpad. Ya, kita tentu harus mendukung karena kita berada di Unpad. Jadi FKG Unpad adalah bagian atau salah satu fakultas yang ada di Unpad ini, FKG ini. Kemudian juga yang mempunyai komitmen tentu, ya, FKG Unpad ini mempunyai komitmen terhadap penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan berfungsi dalam pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat. Tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di seluruh sektor kehidupan kita dan terjadi di seluruh dunia. Namun kami ini sebagai pendidik sangat mengharapkan bahwa kondisi ini tidak menjadikan alasan untuk kita semua, terutama yang para mahasiswa ini, menjadi patah semangat, menjadi putus asa, dan kemudian melemahkan cita-citanya. Jangan. Kita harus selalu semangat, apalagi ada yang masih muda, ya. Saya aja yang sudah setua ini, saya masih semangat. Saya ingin memajukan FHG Unpad sebisa saya sampai maksimal tenaga saya yang bisa saya persembahkan untuk FHG Unpad tercinta ini. Oleh karena itu, saya yakin dengan kondisi seperti ini pun semua kita akan lebih dipacu untuk lebih cerdik, kreatif, dan semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Itu saja mungkin yang dari saya. Sekali lagi, selamat mengikuti acara Talk Show Studying Abroad with Scholarship. Tentu tetap semangat dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita selalu sehat. Stay safe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nina atas sambutannya. Sekarang akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Gotra Sawala 2020, yaitu Dr. Gigi Erli Sarjita, Master Science PhD. Kepada Dr. Erli, waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Haidar atas waktu dan tempat yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rangkaian dari acara Dies Natalis ke-61 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, kami selaku Panitia Gotra Sawala mempersembahkan sebuah acara untuk mahasiswa yang terbuka untuk umum. Nah, acara ini bertemakan Studying Abroad with Scholarship. Acara ini kami selenggarakan untuk memotivasi
para mahasiswa dan seluruh partisipan, dan juga memberikan informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang dapat diraih, tips and triknya untuk dapat melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu kami hadirkan para narasumber kami yang merupakan staf dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran yang membanggakan, yaitu Dr. Amalia, Dr. Arif, Dr. Tantri, dan Dr. Dewi Zakiawati. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terdiri dari pimpinan fakultas, para narasumber, panitia, serta pihak sponsor, juga hadirin yang telah berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Eli atas sambutannya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada EGC, penerbit buku kedokteran, yang sudah mendukung berlangsungnya acara pada siang hari ini, sehingga nantinya teman-teman semua ini bisa mendapatkan insight-insight mengenai peluang apa sih beasiswa-beasiswa di luar negeri yang bisa kita ambil. Baik, sekarang kita masuk nih ke inti dari acara hari ini. Tapi sebelum kita mulai talk show-nya, akan lebih baik kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber keren yang udah hadir bersama kita di siang hari ini. Seperti kata orang, tak kenal maka kenalan. Jadi untuk narasumber yang pertama ini ada Dr. Gigi Arif Cahyanto, Master Teknik PhD. Beliau merupakan dosen aktif di Departemen Ilmu Teknologi Material Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan profesinya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran pada tahun 1995 sampai 2003. Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Prodi Materials Processing and Engineering di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2006 sampai 2008 dan mendapatkan gelar Magister Teknik. Setelah itu beliau melanjutkan studi S3-nya di Department of Biomaterials Faculty of Dental Science Kyushu University Jepang pada tahun 2010 sampai 2014 dengan beasiswa Dikti. Pengalaman kerja beliau sekarang, beliau merupakan Head of Oral Biomaterial Study Center di FKG Unpad dan juga Postdoctoral Researcher di National University of Singapore. Beliau juga aktif mengajar di FKG Unpad sejak tahun 2004 sampai sekarang. Beliau memiliki puluhan peer-reviewed publications dan juga sudah mengikuti belasan conference internasional dengan konsentrasinya di bidang biomaterial dan tissue engineering. Dilihat-lihat ini dari latar belakangnya Dr. Arif ini luar biasa sekali dan juga unik nih. Beliau dari kedokteran gigi terus banting setir ke teknik di ITB lagi. Jadi buat teman-teman khususnya yang sekarang lagi menempuh pendidikan di bidang kesehatan tapi rasanya masih ada jiwa-jiwa tekniknya, mungkin jangan melewatkan kesempatan ini karena peluang itu pasti ada gitu. Jadi langsung saja kita sambut Dr. Arif. Selamat siang, Dok. Oke, selamat siang. Terima kasih Haidar atas kesempatannya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Nina Justiana dan juga Dr. Erli sebagai ketua dari Putra Sawala. Terima kasih atas ajakannya untuk mengikuti acara ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya hai dulu ke teman-teman yang sudah bergabung. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ya, teman-teman adik-adik mahasiswa semua, tetap semangat ya. Kedepannya insya Allah semoga masa pandemik ini segera usai dan semoga nanti juga kedepannya Anda sekalian bisa minimal mengikuti jejak kami di sini sekolah ke luar negeri. Kurang lebih begitu, Ahmad Haidar. Ya, terima kasih Dok. Ya. Untuk pembicara yang kedua, kita ada Dr. Gigi Dewi Zakiawati, Master Science. Beliau merupakan dosen aktif di Departemen Oral Medicine FKG Unpad dan juga mengajar tentang odontologi forensik dari tahun 2009 sampai sekarang. Beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran giginya di Unpad dan selesai pada tahun 2001. Beliau juga menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran giginya di FKG Unpad pada tahun 2005. Lalu beliau berkesempatan untuk melanjutkan
studi S2-nya di University of Glasgow, Scotland, United Kingdom dengan beasiswa LPDP dan mendapatkan gelar Master of Science in Immunology and Inflammatory Disease pada tahun 2016. Beliau telah mempublikasikan beberapa penelitian khususnya di bidang oral medicine dan juga beliau sekarang berpraktik di The Gigiku Kids Dental Care di Bandung. Dilihat dari background-nya juga tidak kalah luar biasa ya ternyata Dr. Zakia ini. Nah, bagi teman-teman yang dari sekarang sudah ngincer-ngincer nih tentang beasiswa LPDP, hari ini nih kesempatan yang pas banget buat kita cari tahu seluk-beluk beasiswa LPDP. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Dr. Dewi. Halo Dok, selamat siang Dok. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatannya, Dr. Nina, Dr. Erli selaku ketua dan panitia semuanya. Senang sekali bisa nanti akan sharing yang mudah-mudahan bermanfaat dan seperti tadi Dr. Arif bilang, mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti yang akan bisa mengikuti jejak kami. Ya. Baik, untuk narasumber selanjutnya kita kedatangan Dr. Gigi Amalia, Master of Science. Jadi beliau merupakan dosen aktif di Departemen Periodontologi FKG Unpad dari tahun 99 sampai sekarang. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan profesinya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran pada tahun 91 sampai 97. Lalu beliau berkesempatan melanjutkan studi S2-nya dan mendapatkan gelar Master of Science in Periodontology dari Universiteit van Amsterdam pada tahun 2004 sampai 2006 dengan beasiswa Stunet. Beliau juga melanjutkan pendidikan S3-nya dan mendapatkan gelar doktor di Periodontologi Universitas Padjadjaran pada tahun 2007 sampai 2012. Dan dia mendapatkan gelar PhD-nya ini dari Universiteit van Amsterdam, Belanda pada tahun 2011 sampai 2014 dengan beasiswa Nuffic. Beliau juga sudah memiliki belasan publikasi ilmiah dan juga sudah pernah membawakan presentasi oral di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya beliau pernah ke Belanda, ke Jepang, Polandia, dan juga Filipina. Dan sekarang penelitian terbarunya ini yang masih ongoing ya, ada Oral Health Findings in Smokers and Vapers in Collaboration with Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik, dan juga ada penelitian mengenai replica study, smile study, and die smoke. Itu merupakan a multi-center studies in tobacco harm reduction dengan kolaborasi dengan Universitas of Catania di Italia. Dilihat dari CV-nya ini sangat luar biasa ya, Dokter Amalia ini bisa mendapatkan 2 kali beasiswa di Belanda untuk program master dan doktoralnya. Jadi langsung saja kita sambut Dokter Amalia. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Haidar. Assalamualaikum. Siang, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa nyapa teman-teman dulu, Dok, yang sudah bergabung. Ya, ini partisipannya bukan hanya mahasiswa ya, tapi dari berbagai bidang ilmu kedokteran gigi juga. Iya, Dok. Apa kabar ya? Salam sehat semuanya. Saya berterima kasih sekali diberi kesempatan kepada Ibu Dekan dan Dr. Erli yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Alhamdulillah FKG Unpad 61 tahun makin membanggakan. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya adalah narasumber kita yang terakhir nih, yang pastinya nggak kalah keren dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Kita punya Dr. Gigi Tantria Maulina, Magister Kesehatan PhD. Beliau merupakan dosen aktif di Departemen Bedah Mulut FKG Unpad dari tahun 2005 sampai sekarang. Pada tahun 2003 beliau sudah menyelesaikan pendidikannya di FKG Unpad. Lalu pada Mei 2004 sampai Juli 2004 beliau ini mengikuti Cosmetic Dentistry course di Radboud University Belanda dengan beasiswa. Lalu pada bulan Mei 2006 juga berkesempatan untuk mengunjungi Radboud University di Belanda juga untuk mengikuti Problem Based Learning Teaching Method course dengan beasiswa juga. Jadi dilanjutkan pada tahun 2010 beliau menyelesaikan pendidikan S2-nya di bidang biologi oral di Universitas Padjadjaran dengan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Pada tahun 2014 juga beliau menyelesaikan pendidikan S3-nya dan mendapatkan gelar PhD dari Faculty of Dentistry, University of Sydney, Australia dengan konsentrasinya di bidang orofacial pain atau nyeri orofasial.
dengan beasiswa Australian Leadership Awards dan juga Alison Sudrajat Award dari Australian Aid. Beliau juga telah mengikuti belasan international conference, baik membawakan poster presentation maupun oral presentation-nya, dan juga memiliki puluhan publikasi dan sudah menulis 11 buku di bidang nyeri orofasia. Luar biasa sekali Dr. Tantri ya. Di setiap pendidikan ini selalu mendapatkan beasiswa, mulai short course di Belanda sampai kuliah di Australia. Pasti teman-teman ini penasaran dong gimana sih beliau caranya kok bisa kayak gitu gitu. Jadi langsung saja kita sambut, ini dia Dr. Tantri. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Haidar. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Siang hari ini kita siang menuju sore bisa berkumpul. Mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih juga ini pada Haidar, kemudian Dr. Eli, Dr. Nina selaku Dekan FKG Unpad atas kesempatan yang diberikan pada saya dan teman-teman. Mudah-mudahan siang hari ini, sore hari ini, kami bisa berbagi tips-tips bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, kemudian apa nanti yang mungkin dihadapi di luar negeri ketika sedang menuntut ilmu. Sebab alhamdulillah ini latar belakangnya berbeda-beda semua. Dr. Arif dari Ristek Dikti, waktu itu beasiswanya, Zakia dari LPDP, kemudian Dr. Amalia dari dua, malah ada dari, meskipun pemberi beasiswa yang sama, cuma ada skema Stunet, ada dari Nufik juga ya Dr. Amalia. Jadi kebetulan saya dari AusAid, jadi mudah-mudahan sore hari ini insya Allah mudah-mudahan komplit ya, Haidar ya. Ya Dok, terima kasih. Keren kali. Ya baik, sebelum kita lanjut ke inti acara, akan ada penayangan video dulu dari EGC sebagai pihak yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke inti acara pada siang hari ini. Tapi sebagai pertanyaan pembuka nih Dok, kita bahas yang ringan-ringan dulu kali ya, sekalian lebih mengakrabkan diri sama teman-teman yang sekarang sudah bergabung. Mungkin
bisa sharing sedikit nih dari Dokter Amalia, sekarang kesibukannya lagi ngapain sih, Dok? Ya, Haidar, kesibukannya Ya, Dok. Kesibukannya masih work from home, tapi pekerjaannya tetap banyak. Dan sebagai dosen, pengajar, dan peneliti, masih tetap mengajar, kemudian meneliti, dan pengabdian pada masyarakat. Tetapi memang kesibukan saya sekarang bertambah dengan adanya beberapa proyek penelitian dan juga menulis beberapa artikel untuk publikasi internasional. Di samping juga tetap mengajar dan pengabdian pada masyarakat. Justru makin nambah sibuk ya, Dok ya, meskipun work from home. Ya. Oke, kalau dari Dokter Tantri gimana nih, Dok? Sekarang lagi sibuk-sibuk apa? Apakah lagi nulis buku lagi mungkin atau gimana? Kalau tanya kesibukan pasti kurang lebih sama, Haidar. Mohon sebab kan semua di FKG ya, jantan ke ininya kesibukannya kurang lebih sama. Saya dan Dr. Amalia bahkan ini terlibat satu proyek penelitian di mana kami sama-sama anggota gitu. Jadi memang sedang sibuk mengurus itu selain tugas-tugas akademis lainnya yang memang seperti biasanya, cuma sekarang bedanya dilakukan dari rumah gitu. Jadi masih seminar, masih praktikum, masih mengawasi tanda kutip mengawasi pekerjaan koas gitu ya, meskipun from a distance gitu. Jadi kurang lebih sama lah. Sama ya, Dok ya, pekerjaannya. Kalau dari Dokter Zakia gimana, Dok? Sekarang lagi ada sibuk apa, Dok? Ya, selain memang mengerjakan tridharma seperti dokter-dokter yang lain, kebetulan saya sedang menjalani program pendidikan dokter gigi spesialis di bidang ilmu penyakit mulut. Mohon doanya semoga dilancarkan ya. Amin, semoga lancar dan lulus tepat waktu ya, Dok ya. Amin ya. Urusannya dilancarkan semuanya. Amin. Sekarang ya, yang terakhir, kalau Dokter Arif lagi sibuk apa nih, Dok? Baik, terima kasih Haidar. Saya kebetulan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari UNPAD ya sebagai postdoktoral di National University of Singapore, jadi di NUS ya. Ya, saat ini seperti kebanyakan postdoktoral yang lain, ya kebanyakan kita melakukan riset di NUS ini. Jadi tema-tema risetnya diantaranya adalah mengenai optimasi, ya, optimasi menggunakan salah satu metode yang namanya Taguchi Method. Ya. Nah, di sana yang menariknya adalah bukan hanya menggunakan salah satu perhitungan statistik saja, tapi juga menggunakan salah satu yang sedang tren sekarang adalah AI, artificial intelligence. Ya, jadi sangat menarik justru artificial intelligence ini yang belum tersentuh sebetulnya, jarang tersentuh di bidang kedokteran gigi. Ya, jadi mungkin terkait dengan riset di sini sangat-sangat advance ya. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada FKG dan juga kepada UNPAD yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Jadi masih sibuk-sibuk riset ya, Dok ya? Iya, betul. Sekarang posisi di mana, Dok? Di Indonesia atau di Singapura? Saya di Singapura, Haidar. Oh, masih di Singapura. Iya. Belum bisa pulang ya, Dok ya? Iya, kebetulan memang kita lagi di apa ya istilahnya? Lagi di band. Ya, ditutup ya penerbangannya ya. Sekarang kita beralih ke pembicaraan selanjutnya. Sharing-sharing mengenai pengalaman menarik selama berkuliah di luar negeri, Dok. Jadi ada pengalaman menarik apa nih selama dokter menempuh pendidikan di luar negeri? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman semua, misalkan mulai dari proses pendaftarannya, lalu kegiatan pendidikan di sana, atau ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak ada di Indonesia gitu, Dok, yang berbeda dari Indonesia. Mungkin kita dengar dulu nih cerita dari Dokter Arif. Kalau di Jepang tuh gimana, Dok? Baik, kita mulai dari proses pendaftaran kali ya, Haidar ya. Jadi saya dimulai dari waktu S2 ya. Alhamdulillah S2 saya waktu itu dibiayai oleh dana dari Dikti juga ya. Waktu itu ada yang namanya PHK A2 ya. Jadi program hibah ya. PHK itu program hibah kompetisi untuk FKG Unpad, dan alhamdulillah saya salah satu yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di S2 di ITB saat itu. Nah, ini agak sedikit mungkin adik-adik semua atau teman-teman semua agak bingung kenapa ya kok dokter gigi bisa sekolah di ITB, ngapain sih gitu ya. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Ya, saya juga sebetulnya agak-agak kaget waktu pertama kali.
kok ngapain saya kuliah di ITB ya. Jadi ini sedikit cerita dulu ya tentang ITB-nya ini. Jadi memang di ITB itu setelah saya berdiskusi dengan salah satu profesor di sana, Profesor Rohim Suratman almarhum, itu beliau menyarankan saya, sudah Anda bergabung saja dengan kami. Nah, pada saat itu saya memang blank ya, ITB itu belajar apa? Oh ternyata di ITB itu ada yang namanya teknik material, ya. Kemudian ada yang namanya teknik material processing and engineering. Jadi disitulah saya belajar mengenai lebih jauh tentang material, kemudian tentang komposit dan lain-lain. Jadi saya menggali lebih jauh di sana. Nah, justru kesempatan S3 saya itu berasal, boleh dikatakan berasal pada saat saya S2 di ITB. Ya, kenapa? Jadi karena dari ternyata S2 di ITB itu ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi dari sana tuh ada networking. Networkingnya sangat banyak. Di sana saya bisa mendapatkan networking, istilahnya yang call satu, yang ke Jepang tadi, ya. Iya. Nah, itu dia dari sana saya mendapatkan katakanlah seperti rekomendasi kepada salah satu profesor di Jepang. Nah, untuk prosesnya itu memang bukan hal yang mudah, tapi bukan juga sulit. Asal Anda mau, Anda insya Allah pasti bisa. Gitu. Misal saya waktu itu memang hunting profesor ya. Pada saat pertama saya bukan hanya hunting profesor yang di Jepang, saya hunting ke profesor yang di Amerika. Alhamdulillah saya dapat. Kemudian saya hunting lagi profesor di Eropa, situ juga saya dapat. Nah terakhir, memang ketika saya kontak di profesor yang di Jepang ini, beliau sangat responsif membalas email-email saya. Jadi akhirnya saya putuskan karena apa istilahnya tektokannya lah ya, email-emailannya itu enak. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil yang di Jepang. Nah, pada saat saya istilahnya mengirimkan email tuh belum ngobrol tentang masalah beasiswa, ya. Jadi teman-teman mahasiswa semua, adik-adik mahasiswa semua bisa memulai untuk mengadakan apa ya namanya korespondensi dengan profesor-profesor bila Anda berminat ya. Biasanya dari korespondensi itu akan menyambung nanti untuk sekolah lanjutannya. Nah, baru itu juga saya kemudian membicarakan masalah beasiswa. Kebetulan pada saat itu Dikti membuka, kalau nggak salah saya itu angkatan kedua dari Dikti yang apa istilahnya menerima beasiswa dari Dikti itu. Jadi berarti belum terlalu banyak, baru ya, masih mudah gitu. Iya. Masih baru sekali, betul. Menarik sekali. Nanti kita akan cerita jauh lebih dalam lagi, Dok, mengenai beasiswanya. Mungkin sekarang kita dengar cerita dulu nih, cerita menarik dari Dr. Zakia selama studinya di Skotlandia, Dok. Gimana nih, Dok? Iya, sebenarnya waktu awal itu saya tidak langsung berpikir untuk kuliah di Scotland ya, karena mungkin kita semua tahu kalau di Scotland itu cuacanya dingin, hujan terus gitu ya setiap hari. Jadi waktu awal itu, waktu akhirnya saya memutuskan untuk kuliahnya di UK, yang saya pilih pertama itu justru University of Birmingham gitu. Tapi ya karena satu dan lain hal, qadarullahnya akhirnya malah terpilihnya di Scotland. Yang waktu awal saya itu merasa skeptis gitu ya, aduh ini apalagi saya punya riwayat asma gitu, aduh jangan-jangan nanti saya asmanya kambuh setiap hari di sana gitu ya. Tapi alhamdulillah, nah, karena salah satu semangat juga dari Profesor Sunardi waktu itu, beliau bilang justru kalau di sana itu dinginnya enak, dinginnya segar, insya Allah nggak apa-apa lah gitu ya. Akhirnya saya jadi aman ternyata aman ternyata, dan alhamdulillah benar pas di sana itu justru asma saya tuh nggak kambuh, alhamdulillah. Jadi mungkin suka dukanya kalau di Scotland itu memang semua sudah tahu kalau di Scotland itu dalam satu hari itu kita bisa merasakan 4 musim. Jadi pasti ada semua itu, katanya. Jadi begitu. Kebagian semua ya, Dok ya? Kebagian semua di sana. Tapi memang Scotland juga kan dia multicultural ya. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada orang yang mungkin kaget gitu ya, misalnya kalau kita mau cari masakan Asia ada di sana gitu, segala jenis budaya itu ngeblend lah di Glasgow gitu. Jadi kalau kangen masakan Asia
aman lah dok ya, ada di Insya Allah sana, gitu. aman. Iya, Baik, walaupun iya. kalau masakan Indonesia memang masih sedikit. Nanti ini mungkin kesempatan nih buat teman-teman yang kalau mau sekolah di sana terus ternyata punya passion di bidang kuliner, ini juga Bisa dibuka di sana ya dok ya. iya. Iya. Baik, selanjutnya kita dari Scotland kita jalan-jalan ke Australia nih. Kalau dari Dokter Tantri sendiri mungkin ada pengalaman menarik apa dok selama menempuh pendidikan di Australia? Pertanyaan menarik, Haidar. Menurut saya, salah satu pengalaman menarik kalau menurut saya adalah kultur, atmosfer pendidikannya. Australia itu santai sekali. Saya pernah merasakan short course di Belanda dan kebetulan kalau di Australia agak lama nih ya, di Belanda hanya 4 bulan. Ada perbedaan. Saya pernah ngobrol juga dengan Dr. Arif, Jepang apalagi beda sekali. Saya pernah ada acara akademis ke Jepang, saya lupa acaranya apa waktu itu, tapi beberapa hari lah. Kulturnya kurang lebih mirip dengan Indonesia akademisnya, tapi kalau di Australia itu santai sekali. Hal yang menarik, saya tuh karena kultur kita sangat ketimuran, saya kan selalu jangankan memanggil misalnya yang sudah jelas-jelas ada gelar profesornya gitu ya, ke yang lebih tua saya selalu dok gitu. Kalau di sana itu lucu sekali kalau kita memanggil dengan sebutan prof gitu. Saya sampai supervisor saya bilang, kenapa kamu panggil saya pakai prof terus, kata dia. We've known each other for 6 months now. Call me by my first name. Itu menurut saya menarik sekali gitu. Kok bisa begini ya kulturnya gitu. Karena di Indonesia tidak ditemukan kultur seperti itu ya dok ya. Karena beda kultur ya, beda kultur. Beda kultur. Terus sampai saya akhirnya bilang, Prof saya nggak bisa, kultur saya berbeda. Saya minta maaf kalau saya nggak bisa panggil by first name. Kalau sampai akhir studi itu saya tetap panggil Prof dan dia disuruh panggil Greg gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat menarik kulturnya. Bagaimana jadi kami sering ada acara luncheon tuh makan siang bersama. Kalau di kita apa itu namanya Ambu sama-sama ngampar di bawah teh naon Ambu. Pokoknya tram, kalau kita tram, Haidar. Itu kan suka ada luncheon itu. Begitu saya selesai makan, terus dia tanya, Tante sudah selesai piringnya, biar saya cuci. Dan saya terkaget-kaget gitu. Prof jangan, kata saya aja. Kenapa? Kata dia, kan kamu masih mau makan. Saya sudah selesai. Kata dia, sini saya cuci. Sesantai itulah beliau pada saya. Setiap kali misalnya kami mau ada pertemuan, beliau bertanya, Tantri, bisakah kita bertemu pada hari ini? Gitu. Itu tuh buat saya sesuatu yang menyenangkan sekali gitu. Itu yang menurut saya sangat menarik, kulturnya santai sekali, kultur akademisnya. Begitupun dengan teman-teman. Saya pernah kan kalau orang Sunda kalau mau lewat Haidar pasti gini, punten, gitu kan ya, sambil badannya turun gitu. Itu kayaknya bagian dari gerakan aja gitu, bagian dari gestur kita kalau kita mau punten gitu. Dan itu saya terjemahkan. Jadi saya kalau mau ngelewat saya bilang sorry. Tiap saya mau lewat saya bilang sorry. Terus mereka bilang, what are you sorry? Why are you keep minta maaf, kata mereka. Minta maaf terus gitu ya. Why do you keep saying sorry? Terus saya bilang, iya kenapa ya, kata saya gitu. Enggak, it's part of my culture, saya bilang. Terus mereka, oh jangan, kata mereka gitu. Kamu ada di negara yang berbeda gitu. Jadi itu yang menurut saya sangat menarik kalau buat saya gitu. Dan kalau ada mahasiswa yang sempat berinteraksi dengan saya, mahasiswa bimbingan saya, pasti sepertinya insya Allah sudah merasakan bahwa saya menerapkan apa yang dulu pernah ditransfer oleh prof saya ke saya. Saya kalau mau bertemu saya tanyakan juga, bisakah kita bertemu di hari ini gitu, bisakah kita bertemu gitu. Kemudian salah satu yang menarik juga adalah membatasi. Dia itu baik sekali, tapi kami punya batasan bahwa saya tidak boleh menghubungi beliau di weekend. Jadi kami hanya bisa saling berhubungan dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam di hari kerja. Jadi tetap, meskipun santai, tetap sopan ya dok, dan menghargai ya. Jadi tetap ada ini. Jadi itu saya terapkan juga, sebab kecuali urusannya bukan akademis ya. Kalau urusan akademis saya bebas berkomunikasi dengan beliau. Tapi urusan akademis kami batasi. Lewat jam 7 malam hari Jumat saya nggak pernah bahas mengenai akademis. Kalau saya menghubungi beliau itu untuk hal yang non akademis gitu. Baik. Misalnya mungkin nanti kita bicara lebih lanjut lagi dok, karena masih ada Dokter Amalia nih yang sudah ke Belanda dan mungkin ada cerita-cerita yang lebih menarik. Kita dengarkan aja, Dokter Amalia.
Mangga, Dok. Iya, terima kasih Haidar. Oh, kalau diceritakan panjang lebar ini habis 1 minggu, karena memang pengalaman mendapatkan beasiswa ini sangat fruitful ya. Itu merupakan satu pengalaman yang mungkin hanya 1 kali dalam seumur hidup kita mendapatkannya. Nah, yang menarik dari pengalaman saya mendapatkan beasiswa ini, saya selalu gagal untuk yang pertama gitu ya. Jadi nggak tahu nih, mungkin dapatnya second chances terus. Jadi pada saat saya mendaftarkan untuk master ke Student Program itu pertama ditolak ya. Kemudian karena dalam 1 tahun itu boleh mengaplikasikan beberapa kali, saya aplikasi kembali, baru diterima yang kedua kalinya. Jadi sekitar 6 bulan sesudah aplikasi yang pertama baru diterima. Dan sama juga dengan program S3-nya, itu yang pertama kali juga ditolak tanpa ada alasan apapun, kemudian 3 bulan kemudian dibuka kembali, saya majukan kembali, mungkin kuotanya udah lebih banyak atau bagaimana, barulah diterima yang kesempatan yang kedua. Dan yang menariknya dari beasiswa di Belanda ini tidak terlepas dari kolaborasi antara FKG Unpad dengan Academic Centrum Tandheelkunde di Amsterdam atau Fakultas Kedokteran Gigi di Amsterdam. Itu masuknya Universiteit van Amsterdam. Karena ternyata mereka sudah melakukan kolaborasi penelitian yang sangat erat dari mulai tahun 1983, sehingga mereka tuh mencari-cari siapa ini kandidat dari FKG Unpad yang mau dicari ya, Dok ya. Nah, iya, siapa yang mau sekolah ke sana sudah ditawarkan beberapa kali, dan alhamdulillah waktu itu saya menindaklanjuti, tetapi harus mencari beasiswa sendiri ya. Dan ternyata di Belanda itu yang menariknya adalah dari semua negara di dunia ini yang paling banyak warga negara dari luar ternyata Belanda. Saya pikir di Belanda itu orang Belanda semua, atau kalaupun ada orang Jerman atau orang Inggris mungkin, ternyata di sana itu lebih banyak daripada negara yang terdaftar di PBB. Di PBB itu jadi kulturnya lebih beragam juga ya, Dok ya? Cultural dan very international environment mereka bilang. Di PBB itu ada 193 negara ya yang terdaftar. Di Amsterdam ada 210 warga negara lebih banyak ya, Dok, yang ada di sana, sehingga betul-betul kita di sana tuh sangat berwarna ya, betul-betul dibilang ranah 3 warna katanya ya, atau mungkin berbagai macam budaya ada di sana, dan itu membuat pengalaman kita semakin kaya ya. Dan sama juga dengan Dokter Tantri, saya tuh suka kaget-kaget dengan sikap dari promotor saya. Ya kan Ambu, bener ya? Ya betul, promotor saya itu kan Ubele van der Velden, sekarang sudah emeritus. Saya suka panggil Prof, dia nggak mau dipanggil Prof, panggil aja Ub katanya, panggil Ub. Ya. Kemudian pada saat saya main ke rumahnya ya, kalau main ke rumahnya kita nggak boleh menyiapkan makanan atau minuman untuk kita sendiri, tetapi mereka yang menyiapkan. Kamu duduk aja katanya, tidak boleh memegang piring atau apapun, mereka yang cuci sendiri, mereka yang masak, kita pokoknya jadi tamu dimasakan oleh mereka. Demikian juga pada saat penelitian ya, itu mungkin ada satu pengalaman yang menarik karena saya penelitiannya di Pangalengan, harus bolak-balik dan harus merekrut banyak subjek di Pangalengan, Jawa Barat kepada pemetik teh. Itu setiap kali pulang jam 6 sore selesai penelitian, yang beres-beres, yang membawa barang-barang, alat-alat penelitian yang berat itu adalah supervisor saya, Profesor Ubele. Sampai saya bilang, aduh saya mahasiswa durhaka ini ngerjain profesor saya. Tapi memang mereka memang sungguh-sungguh sangat memfasilitasi. Humble sekali ya, Dok ya. Tapi memang kita juga harus sungguh-sungguh dalam menyelesaikan studi. Baik, sebelum kita masuk ke topik yang lebih serius, saya ingin ingetin dulu kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di YouTube live stream untuk bisa mengajukan pertanyaannya ke narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat ini dengan menuliskan format nama, lalu asal institusinya, lalu ke narasumber yang mana dan siapa, dan juga daftar pertanyaannya. Sekarang kita masuk nih, Dok, ke topik yang lebih sedikit serius dan ada kaitannya dengan motivasi. Jadi pertama-tama kita ke Dokter Tantri dulu, Dok. Kenapa nih, Dok? Menurut dokter kita itu harus sekolah setinggi mungkin. Oke. Ini salah satu. Dok Haidar, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya tuh ke Dokter Amalia tuh
Bahkan anak saya satu sepersusuan dengan Dokter Amalia. Wah, Jadi iya. dia tuh manggil Dokter Amalia tuh Ambu. Jadi saya minta maaf kalau saya kepleset manggilnya Nggak apa-apa, Dok. Ambu. Iya. Dokter Amalia itu dipanggilnya Ambu. Jadi saya kadang-kadang ngomongnya Dokter Amalia, kadang Ambu gitu. Kalau lagi ingat manggilnya Dokter Amalia. Nggak apa-apa, Dok. Gini Haidar, jadi saya selalu kalau yang sudah pernah masuk stase di OS dan kebetulan berkesempatan saya memberikan kuliah pakar, pasti tahu bahwa di akhir kuliah pakar itu saya selalu menekankan gitu. Semua harus sekolah. Kebetulan kalau di FKG banyaknya perempuan ya, Haidar, kebetulan. Iya, banyak sekali, Perempuan Pak. harus, jadi saya selalu bilang jangan cuma laki-laki, tapi perempuan tuh harus sekolah setinggi mungkin. Kenapa? Karena kepintaran itu matrilineal, diturunkan oleh ibu. Gitu. Maaf ya Haidar, maaf Dokter Arif, maaf nih sebelumnya. Tapi Nggak apa-apa, matrilineal. Biasa wae. Jadi kalau kita mau punya generasi yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang cerdas gitu, maka ibunya harus cerdas. Jadi semua harus sekolah setinggi mungkin. Terlepas nanti pengamalan ilmunya seperti apa, mau jadi dosen kah, mau jadi peneliti kah, mau jadi ibu rumah tangga kah, tetapi kita memastikan bahwa kita akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang masya Allah, insya Allah cerdas gitu. Jadi itu sebabnya kita harus sekolah setinggi mungkin. Yang kedua, sekolah tinggi itu bukan masalah banyaknya ilmu yang tertanam di kepala, Haidar. Tetapi masalah kita menganalisis segala sesuatu. Ketika mendapat sesuatu, baik itu ujian, baik itu masukan, baik itu kritikan, baik itu pujian, apapun itu yang kita terima, kita menganalisis. Nggak diterima bulat-bulat gitu. Ini nanti berhubungan dengan karakteristik kita ketika menerima berita, apakah itu berita hoax atau berita benar. Dianalisis dulu. Sekolah tinggi itu melatih kita untuk apa? Untuk tabayun. Apa-apa pertama itu ini dulu, dicari dulu kebenarannya. Baca dulu. Ketika S3 itu yang paling, kalau yang saya rasakan ya, yang paling di tempat itu adalah kemampuan kebiasaan membaca. Harus baca, harus baca. Karena kalau untuk Australia, untuk S3 itu kami harus membuat minimal 80.000 tesis yang isinya 80.000 minimal katanya gitu. Jadi bagaimana caranya saya harus membaca sebanyak mungkin supaya saya bisa menulis sesuatu yang tepat dan valid gitu. Jadi itu tuh kebiasaan ini yang sebenarnya nanti tertanam di kita gitu. Ketika kita sekolah setinggi mungkin, inilah kemampuan analisis kita gitu yang dilatih. Kebiasaan membaca, kebiasaan tabayun, kebiasaan diskusi, kebiasaan menerima bahwa berbeda itu biasa. It's okay to be different gitu. Bahwa kita bisa setuju untuk berbeda gitu. Bahwa Anda punya pendapat, saya punya pendapat gitu. Itu tuh hal-hal yang dilatih ketika Anda sekolah tinggi. Dan kalau menurut saya ada ketika sekolah di luar negeri ada satu tambahan lagi. Kita dilatih untuk rendah hati. Itu tuh yang saya rasakan banget gitu kalau kita sekolah tinggi dan kebetulan dapat ininya di luar negeri gitu ya. Sangat dilatih untuk rendah hati. Berarti bukan hanya masalah akademik ya, Dok, tapi pelajaran hidup juga akan lebih banyak ya, Dok ya. Iya, justru kalau menurut saya itu tuh yang dilatih kemampuan analisis, itu sebabnya kita harus sekolah setinggi mungkin. Nanti qadarullahnya terakhirnya apa, takdir Allahnya apa, terakhirnya mau jadi apakah kita, itu bukan urusan kita lagi gitu, tapi bukankah sebagai makhluk kita harus ikhtiar gitu, sebaik mungkin. Gitu, Haidar. Baik, sekarang kenapa memilih Australia, Dok, dan di University of Sydney, dan kenapa dokter mengambil konsentrasinya itu di orofacial pain? Oke, jadi pada waktu itu sebenarnya sama seperti Dokter Arif nih, saya tuh ada beberapa negara yang saya spesifik. Karena saya pernah ke Belanda tahun 2004 itu, 2004, jadi saya cinta pertama saya tuh ada di Belanda gitu. Jadi saya sebenarnya nembak juga ke Belanda, tetapi lagi-lagi seperti yang Dokter Arif bilang itu ada masalah tektokan itu nih penting banget di mana yang lebih kira-kira lebih cepat ke kita gitu. Dan Australia ini saya ketika saya kan ada, jadi yang saya tembak itu waktu itu Kanada, Belanda, satu lagi Australia. Karena 3 jurusan ini saya punya ini yang saya mau si orofacial pain ini ada di sana. Oral surgery itu yang saya mau ada di situ gitu. Karena saya dari departemen bedah mulut. Kemudian kebetulan waktu di Australia ini juga salah satu ini nih Haidar insting gitu ya. Ketika sudah waktunya semuanya mudah. Ketika ada satu negara nih yang ditujukan saya tok nembak nih ke beberapa negara. Ketika dengan Australia semuanya mudah gitu. Jadi saya ingat banget saya dapat pengumuman tuh di bulan Juni, bulan
September saya dapat pengumuman beasiswa saya jebol gitu. Jadi Juni itu dari universitas, September jebol, bisa langsung berangkat gitu. Jadi pada waktu itu memilih Australia waktu itu salah satunya karena memang jurusannya ada di sana. Prof yang saya cari yang salah satu yang memang luar biasa pakarnya mengenai orofacial pain ada di sana. Dan yang ketiga si TikTok-nya lebih waktu itu lebih lancar dengan si profnya. Kemudian tadi apa satu lagi tuh pertanyaannya? Kenapa memilih orofacial pain, Dok? Kenapa memilih orofacial pain? Iya. Jarang sekali ada ahli orofacial pain di Indonesia, Haidar. Haidar boleh searching, teman-teman boleh searching apakah ada ahli orofacial pain di Indonesia. Jadi itu salah satu ini saya. Unpad ini baru saya kira ini juga salah satu keunggulan Unpad, baru Unpad, FKG Unpad yang punya ada mata kuliah pakar tuh orofacial pain. Di universitas lain setahu saya belum ada kuliah pakar orofacial pain. Itu baru di kita gitu. Baru ada di Departemen Bedah Mulut FKG Unpad. Jadi ini juga salah satu penyebabnya karena memang belum ada ahli orofacial pain di Indonesia. Gitu. Oke, sangat luar biasa ya, Dok ya. Sekarang kalau kita dengar pendapat dari Dokter Amalia, kira-kira kenapa sih, Dok, kita harus sekolah tinggi-tinggi dan jauh lagi sampai ke Belanda kan kalau dokter? Ya, Haidar. Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi? Ya, pertama ya, saya tuh kalau nggak sekolah malah stres. Emang kerja terus, belajar ya, Dok ya? Kerja terus, lihat pasien terus, atau hanya mengajar saja, kayaknya stres ya, pengen kita ingin mengupgrade diri kita sendiri, karena ternyata ilmu itu dinamis, selalu berubah. Apa yang sudah dibakukan atau tertulis 1 tahun, 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, tahun ini, hari ini mungkin sudah berubah. Jadi kalau kita tidak terus mengupgrade diri kita sendiri, tidak pernah belajar atau sudah cukup puaslah dengan apa yang sudah kita punya, rasa-rasanya itu seperti kurang baik untuk kapasitas atau karakter kita sendiri. Dan saya kalau sekolah justru merasa senang gitu ya, karena kita punya tantangan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Ya seperti itu. Jadi kita harus sekolah tinggi dan memperbaiki apa yang kekurangan atau kelemahan kita yang kita tidak pernah tahu. Karena semakin kita belajar, semakin tahu kita tambah bodoh ya. Karena ternyata ilmu itu tambah banyak ya, berubah sesuai dengan perubahan zaman. Kemudian kenapa di Belanda? Itu karena memang sudah ada kolaborasi sebelumnya dengan FKG Unpad, dan saya mendapatkan supervisor yang sangat sangat responsif, TikTok, email dan sebagainya cepat sekali, dan beliau mau menyediakan letter of acceptance yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa. Karena kalau tidak ada yang mau menerima kita dapat beasiswa, kita mau sekolah di mana? Siapa yang mau membimbing kita kalau kita tidak punya supervisor atau pembimbing? Jadi yang pertama kali harus dijalin adalah hubungan atau koneksi dan networking ya, koneksi dan networking dengan orang-orang yang memang kita ingin belajar di sana. Dan Belanda itu ternyata ya, karena saya belum pernah keluar negeri sebelumnya, sekolah dari TK sampai universitas di Bandung terus, tidak pernah keluar. Berarti ini pertama kali, Dok, sekalinya keluar negeri langsung S2 gitu, Dok. Langsung jauh sekali ke Belanda, dan ternyata di Belanda banyak sekali orang Indonesia ya, baik yang memang sudah menetap di sana ataupun yang sedang sekolah. Jadi dimanapun, kemanapun saya jalan-jalan selalu bertemu dengan orang Indonesia. Dan kalau Dokter Arif katanya di Jepang susah makan, nggak ada makanan Indonesia, atau mungkin di Scotland agak susah ya kuliner Indonesia. Di Belanda semua ada ya. Bahkan kalau mau masak yang di Bandung nggak ada bahan masakannya, di Belanda nemunya di Belanda ada. Terus saya bisa buntil di sana karena ada daun talas. Susah. Jadi memang betul-betul pengalaman yang sangat berharga, dan saya pilih Belanda ternyata memang itu ya dimudahkannya di situ. Dan walaupun harus mendaftar yang kedua kali, tapi ternyata ya itu katanya kamu sih orangnya kekeh, katanya pengen sekolah di Belanda, dan alhamdulillah yang kedua aplikasinya diterima. Jadi jangan menyerah ya, kalau ditolak bikin lagi, ditolak. Asalkan waktunya pas pasti ada ya, Dok ya, jalannya. Nah, kalau dari Dokter Zakia sendiri, gimana nih, Dok, pendapatnya? Kenapa harus sekolah setinggi mungkin, dan kenapa dokter pilihnya ke Skotlandia nih, dan di University of Glasgow? Oke, ya sebenarnya untuk cita-cita sekolah ke luar negeri itu sudah ada sejak saya SD.
ya. Saya tuh kalau melihat memang kalau dulu kan kita lihat dari TV atau dari buku yang kita baca gitu. Kok sepertinya banyak hal menarik dari hidup atau sekolah di luar negeri ya gitu. Ya alhamdulillah baru tercapai itu setelah selesai S1 gitu, bahkan sudah kerja dulu baru bisa gitu. Nah, setelah kerja ya mungkin keinginannya adalah untuk kayak tadi ya membuka cakrawala, kemudian kita juga bisa self upgrading itu seperti kata Dokter Amalia gitu. Dan ternyata kita pada saat pergi dari negara kita itu keluar dari comfort zone kita ya, kita jadi bisa lebih mandiri, lebih kritis menerima perubahan ya, kemudian adaptasi dengan orang-orang dari berbagai negara, berbagai budaya, itu kita bisa lebih humble juga kata Dokter Tantri ya. Dan kalau yang saya rasakan sendiri, saya menjadi duta untuk negara saya gitu. Saya menjadi gambaran untuk teman-teman saya yang orang luar negeri itu, bagaimana sih sebenarnya budaya Indonesia gitu, atau misalnya karena saya beragama Islam, seperti apa sih orang Islam di Indonesia gitu, kita menjadi duta di sana gitu ya. Kemudian kenapa Scotland? Awalnya kan memang maunya Birmingham ya, karena di sana ada major yang memang saya inginkan, yaitu imunologi and immunotherapy waktu itu. Jadi yang saya tuju sebenarnya majornya dulu, dan ternyata di beberapa universitas itu yang keluar University of Birmingham. Saya lihat dari websitenya bagus sekali, promosi dari mereka, sudah berhubungan sama profesornya juga, tapi ternyata saat itu requirement untuk IELTS-nya cukup tinggi di Birmingham, jadi mereka baru memberikan saya unconditional gitu ya, conditional, jadi belum unconditional. Nah, tapi ternyata pas di University of Glasgow itu saya cuman dibantu untuk online registration, ternyata mereka requirement IELTS-nya langsung masuk dan langsung memberikan unconditional letter. Jadi di situ mungkin jalan Allah ya, kenapa harus di Glasgow. Dan alhamdulillah sih di Glasgow juga majornya ada, walaupun ada perbedaan sedikit. Jadi bukan imunoterapi, tapi immunology and inflammatory disease. Jadi perjalanannya memang benar. Waktu awal tuh sempat bingung-bingung, sempat tidak yakin gitu ya, tapi seperti Dokter Tantri bilang, pada saat kita sudah serahkan sama Yang Maha Kuasa, sudah ada satu negara nih, pas Scotland mengeluarkan LOE unconditional-nya, semua menjadi mudah dalam hitungan bulan. Sama Dokter Tantri tadi Juli ke September ya Dok ya, saya Juni ya, saya sepertinya Juli nih Dok. Jadi waktu itu agak kaget-kaget gitu Dok, hah ini bener ini. Jadi ya seperti ya smooth banget kan ya kalau udah ini. Betul Dok, itu kayak mimpi gitu Dok. Ya seperti itu Haidar. Iya, baik. Terakhir kita ke Dokter Arif nih Dok. Kenapa kalau menurut dokter kita harus punya semangat untuk sekolah setinggi mungkin, dan kenapa dokter milihnya ke Jepang nih? Apa emang suka dengan kebudayaannya, dan kenapa sampai nyebrang ke material Dok? Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Yang pertama dulu, jadi menurut saya kalau kenapa menuntut ilmu sampai setinggi mungkin ya, karena nomor satu ya menurut saya itu kewajiban kita, maaf karena saya Muslim, kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu ya. Jadi itu pelajari ya, memang pelajari apapun ya, tidak harus dari sekolah maksud saya, tapi salah satunya merupakan dari sekolah. Nah, jadi jenjang tertinggi S3 ya itulah yang kita raih. Nah di sini karena kebetulan saya adalah seorang dosen, maka capaiannya harus sampai ke sana. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah bahwa semua itu yang saya ini mohon maaf ini yang saya alami, semua itu tidak lepas dari kedua orang tua kita. Ya, jadi saya dulu tuh setiap kali saya ada keinginan ini minta maaf terus Haidar. Dia minta maaf terus Haidar, padahal dia ketawa. Masih ke bawah Indonesia. Kultur-kulturnya Dok. Jadi memang karena belum tentu setiap orang punya persepsi yang berbeda. Di sini saya ungkapkan bahwa doa orang tua itu paling dijabah. Jadi beruntunglah Anda yang masih memiliki orang tua. Ya, jadi mintalah doa orang tua. Ketika Anda punya keinginan, saya ingin menuntut ilmu lebih tinggi, ingin sekolah, untuk apapun lah, minta doa ke orang tua itu sebetulnya. Kunci, menurut saya, yang saya alami, kunci saya adalah salah satunya pentingnya doa orang tua. Dan jangan pernah lupa itu.
alhamdulillah ibu saya selalu bilang kepada saya pada saat itu, kamu mau apa sih? Kamu tinggal minta. Cuma bilang kamu tinggal minta. Memang sih tidak selalu langsung jadi ya, tidak selalu langsung jadi nih Haidar ya. Tapi ini yang Memang saya ada alami waktunya ketika ya, Dok, ya? betul kata Dokter Tantri, Dokter Amalia, Dokter Zakia, ketika waktunya datang ya, itu semua mulus semua Haidar ya. Lancar semua, lancar jaya kayak jadi jalan tol, nggak ada saingan lah. Jadi memang semua sudah Allah atur, ada waktunya masing-masing. Nah, kenapa ke Jepang? Yang saya katakan tadi bahwa kebetulan tadi yang saya katakan di awal tektoknya enak gitu ya, dan memang saat itu saya nggak punya gambaran ke Jepang, saya belum pernah ke Jepang sebelumnya, tapi ternyata enak loh. Ya, kenapa saya bilang Jepang enak? Pertama, bagi Anda yang sekolah di kedokteran gigi, ya khususnya dokter gigi, itu pas apa istilahnya ya, masa koas Anda itu dihitung sebagai S2 di Jepang itu. Ya, jadi Anda tidak perlu S2 lagi, Anda langsung S3 di sana, langsung PhD. Ya, lulusannya langsung PhD di sana. Jadi masuk ke program PhD. Nah, saya kebetulan karena memang Dikti saat itu tidak mengakui koasnya. Padahal saya sudah terangkan gitu ya ke pihak Dikti bahwa saya bisa langsung S3, tapi Dikti tidak memberikan izin istilahnya pada saat ini. Kalau mau S3 Anda harus S2 dulu. Oke, ya, saya ikuti aturan. Ya, jadi memang begitu. Tapi ini saya buka saja bahwa bagi Anda yang punya keinginan untuk sekolah ke Jepang, bisa langsung S3 dari dokter giginya itu. Nah, di Jepang itu menariknya ketika Anda sekolah, Anda itu happy banget. Kenapa saya bilang happy? Ya, bagi student itu zero tax. Ya, beda dengan postdoc seperti saya. Ya, postdoc itu pasti kena pajak, dan pajaknya itu di negara-negara maju bukan hal kecil ya, pasti besar gitu. Nah, kalau untuk di Jepang itu untuk S2, S3 itu zero tax. Jadi ketika Anda beli sesuatu, Anda pasti senang. Paling tidak beginilah. Anda coba sendiri ke Jepang, sekolah ke Jepang. Cobain aja Dok ya sendiri. Iya, biar nggak Terus penasaran. kenapa ke biomaterial Dok? Kalau kenapa ke biomaterial, memang kebetulan background saya adalah dental material ya. Nah, ini cerita sedikit. Saya waktu itu ingin mengembangkan penelitian saya waktu S2 di ITB. Saya waktu itu membuat bahan tambal komposit dengan filler menggunakan hydroxyapatite ya. Nah, ketika saya biasalah seminar gitu kan, kita presentasi di hadapan sensei, di hadapan profesor kita ya. Nah, di sana profesor saya bilang, saya nggak ngerjain ini Arif ya, tapi kalau Anda mau mengerjakan ini, Anda bisa banyak duit. Saya bingung kan, wah apa hubungannya duit sama penelitian saya gitu ya? Oh ternyata maksud dia adalah karena memang di Indonesia itu kan sebetulnya Anda bisa lihat sendiri ya bahwa produk-produk dental material di Indonesia itu masih sangat sedikit, ya masih sangat sedikit. Kalau Anda lihat ada nggak produk kita yang di dental material, paling 1-2 lah ya. Jadi itu merupakan satu peluang besar untuk para peneliti dan dokter-dokter gigi di Indonesia untuk membuat material atau bahan atau alat-alat ya. Nah, akhirnya karena sensei saya itu bergerak di bidang biomaterial khususnya bone substitute dan bone regeneration, akhirnya saya diarahkan ke sana gitu Haidar. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang paling ditunggu nih Dok dari teman-teman semua tentang bagaimana cara dokternya mendaftar pada saat itu, mendaftar beasiswa. Mungkin kita mulai dari beasiswa yang beberapa waktu kebelakang ini ramai diperbincangkan, yaitu beasiswa LPDP. Nah, dari Dokter Zakia, pada waktu itu bagaimana sih Dok cara mendaftarnya? Lalu ada nggak nih tips dan trik yang bisa di-share ke teman-teman semua? Oke, ya saya coba share pengalaman saat tahun 2015 ke 2016 ya. Tapi sebelumnya Haidar, kenapa ini ramai diperbincangkan? Coba. Waktu itu kan ada kasusnya Dok ya, yang minta dananya dibalikan dan ramai lagi, banyak yang ngomongin LPDP lah Dok. Ramai sekali di Twitter. Ramai ya. Ya, kalau saya pikir karena tahun 2020 ini mereka tidak buka ya, LPDP tidak buka ya. Nah, tapi kalau itu kita tidak bahas ya. Jadi sharing untuk pada saat tahun 2015 itu kebetulan LPDP itu tidak membuka khusus dosen.
Ya, jadi kalau saat ini ada yang namanya beasiswa unggulan dosen Indonesia ya, BUDI. Jadi ada pintu keduanya nih untuk LPDP. Ini tidak apa-apa, ada suara azan ya? Iya, nggak Apa apa-apa mau dok. kita reses dulu? Nggak Lanjut apa-apa aja? dok, dilanjut saja Oke. ya. Oke, ya. Jadi pada saat itu saya mendaftar bersamaan dengan seluruh calon awardee se-Indonesia ya, yang ribuan jumlahnya ya. Jadi ada perasaan tidak pede juga saat itu, apakah memang bisa seberuntung itukah di antara ribuan calon gitu ya. Tapi ya bismillah saja, apalagi waktu awal itu kan saya sebenarnya melihatnya itu karena kalau UK banyak kan mencobanya chevening ya saat itu, tapi chevening mintanya yang unconditional letternya, jadi otomatis saya tidak diterima saat itu. Nah, waktu LPDP ini boleh hanya conditional, boleh nih walaupun belum fix banget ya. Kalau unconditional kan sudah fix banget gitu ya. Nah, kalau ini LPDP boleh saat itu. Jadi akhirnya saya apply, tapi memang waktu itu LPDP hanya memperbolehkan kita apply untuk ke satu negara tujuan dengan major yang sama. Kalau yang sekarang saya baca di websitenya itu sudah boleh 3, sama seperti chevening. Nah, tapi kalau dulu misalnya ada perubahan nih dari satu tujuan yang kita masukkan saat registrasi, pada saat berubah itu boleh asalkan kualifikasi universitasnya lebih tinggi gitu ya, dan ada persyaratan lainnya. Jadi memang harus dicek ke websitenya dok ya. Betul, betul. Nah, jadi saat itu memang banyak ya persyaratan di LPDP yang harus dipenuhi, dari mulai kesehatan, tes narkoba, psikotes seperti itu, dan sepertinya sampai sekarang pun itu mau kita apply di manapun, ya, dok, ya? Betul pasti ada gitu ya. Kemudian ada yang namanya esai juga. Nah ini mungkin ini nanti akan ada mungkin ada yang nanya dok tentang esai. Jadi nah iya ada 3 jenis esai kalau di LPDP itu waktu saya apply ya. Walaupun waktu itu masih dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga kalau ke universitas itu personal statement namanya. Di situ tuh untuk saya yang baru pertama kali mau mencoba sekolah di luar negeri, bagaimana caranya saya promote diri saya harus confident dengan apa yang saya punya gitu ya, tapi tetap humble, tidak sombong di dalam itu gitu ya. Bagaimana itu caranya? Itu triknya cukup berat waktu itu ya, bagaimana kita bisa tanda kutip ya itu menjual apa yang kita punya gitu, supaya pemberi beasiswa, supaya universitinya percaya bahwa kita akan menjadi membawa manfaat, uang yang mereka berikan itu manfaat gitu ya. Tapi tetap harus jujur dan dari hati juga dok, jangan dibuat-buat ya. Betul. Nah, kalau mungkin Dokter Tantri, Dokter Arif, atau Dokter Amalia yang kemampuan menulisnya lebih tinggi daripada saya, pastinya itu mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau untuk saya, aduh berat sekali ya menulis itu ternyata, apalagi itu jadi nasib kita tergantung dari tulisan itu gitu ya. Tapi memang banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, misalnya kita bisa baca-baca dari pengalaman awardee lainnya ya, awardee LPDP tuh seneng nge-share mereka ya. Banyak informasi. Betul, di googling tuh banyak sekali ya, atau kita ada grup awardee-nya juga gitu ya, ada sosial medianya juga itu ya. Jadi bisa lah belajar dari mereka, dari teman-teman awardee semua, atau kita bisa pakai aplikasi juga. Tempo hari saya pernah sempat share namanya Iris, itu untuk personal statement. Nah itu mungkin bisa membantu teman-teman. Ya, betul, dari mulai apa sih filosofis personal statement-nya sampai step by step-nya, sampai kita tuh kalau misalnya keinget sesuatu kita bisa tulis dulu di sana, nanti kesimpan, pada akhirnya terakhir kita bisa editing dan di-apply gitu ya, di-submit. Baik, terima kasih Dokter Zakia untuk tipsnya. Mungkin sekarang kita ke Dokter Arif karena waktunya juga terbatas. Untuk Dokter Arif ini pada waktu itu bagaimana caranya dok untuk mendaftar di beasiswa Dikti? Ya baik, terima kasih Haidar. Jadi untuk beasiswa Dikti ini kebetulan yang saya lakukan atau saya daftarkan adalah untuk dosen ya. Jadi memang ada jalur khusus pada saat itu pemerintah membuka kesempatan bagi para dosen untuk melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Jadi
masuknya khusus untuk para dosen beasiswanya. Nah, yang saya lakukan mungkin detailnya adalah melakukan pendaftaran lewat website, kemudian ya seperti biasa ada seleksi administrasi, kemudian juga ada interview. Nah, kalau seleksi administrasi dilengkapi biasanya dengan bukti TOEFL ya atau IELTS juga bisa Anda gunakan. Kemudian ketika interview, nah itu dalam bahasa Inggris. Jadi memang modal bahasa Inggris ini harus Anda Anda pupuk dari sekarang ya. Jangan sampai ketika ada bukaan beasiswa Anda baru repot. Gue harus belajar bahasa Inggris. Nah, jangan. Jadi justru harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, Dok ya. Iya, dari jauh-jauh hari. Nah, kalau ujian ya boleh dekat-dekat. Misal Anda katakanlah bulan nanti ada bulan November ada bukaan beasiswa. Nah, ujian TOEFL-nya misalnya udah bulan Oktober aja itu masih bisa ya. Tapi kalau Anda belajar dari Oktober ya, dari nol itu jangan terlalu nekat kalau kayak gitu. Mungkin tapi kalau misalnya teman-teman punya basic bahasa Inggris yang bagus ya bisa jadi ya Anda bisa seperti Dr. Tantri, Dr. Amalia ya, Dr. Zakia bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Tapi akan lebih baik ya, juga dipersiapkan itu ya Dok ya, jadi jauh-jauh hari. Sekarang kita berlanjut ke Dr. Amalia sendiri. Untuk Dr. Amalia, gimana sih waktu itu proses pendaftarannya untuk meng-apply beasiswa di Stunet dan Nufik? Oke, terima kasih Haidar. Mungkin hampir sama ya, bahwa kita memang harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Saya waktu itu mendaftar Stunet yang 2004, tahun 2004, itu belum ada LPDP, Budi belum ada. Jadi saya cari-cari, ternyata memang pemberi grant waktu itu kebanyakan memang dari luar negeri. Dari institusi independen dari negara-negara tertentu atau mungkin dari kita cari di Grant Finder ya, dan dari Indonesia sendiri waktu itu belum banyak yang memberikan beasiswa seperti LPDP atau DIKPI ya, jadi belum ada. Dan waktu itu memang tahun 2004 saya mendaftar, dari tahun 2003, berarti setahun sebelumnya saya sudah mulai ikut kursus bahasa Inggris, kemudian ujian TOEFL dan IELTS, karena memang ujian TOEFL atau IELTS-nya pun tidak bisa sembarangan. Misalnya kita ikut kursus di suatu badan atau institusi untuk kursus bahasa Inggris, ternyata nggak bisa dari situ, harus yang tersertifikasi atau yang authorized ya, dan terdaftar ya Dok ya. Itu terdaftar. Nah, di Jakarta itu ada Aminef atau Nufik sendiri menyelenggarakan ujian TOEFL dan IELTS tersebut. Jadi memang kita harus cari di mana kita bisa ikut ujian bahasa Inggris yang tersertifikasi atau berwenang melakukannya. Atau mungkin di lab bahasa UPI, atau mungkin lab bahasa Unpad juga sudah bisa. Yang penting memang sudah resmi sebagai institusi yang dapat menyelenggarakan ujian TOEFL atau IELTS. Nah, waktu itu di Belanda itu TOEFL yang diutamakan, minimal 550. IELTS juga boleh, IELTS-nya kalau tidak salah 6,5 ya, minimal 6,5. Tapi kebanyakan mendaftar dengan ujian TOEFL. Kemudian yang kandidat atau awardee yang eligible itu kita harus betul-betul baca satu persatu. Misalnya, warga negara mana yang eligible atau memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Kalau untuk Belanda ada 61 warga negara yang bisa mendaftar. 61 negara itu macam-macam, dari mulai banyak ya Dok ya berarti. Banyak sekali. Dan kita lihat daftarnya, salah satunya ada Indonesia. Mohon maaf, memang kita masih dianggap negara berkembang, jadi memang masih beruntung mendapatkan beasiswa dari independen ya, dari institusi Belanda. Kemudian mungkin umur. Baik Dok, mungkin karena waktunya terbatas, kita beralih ke Dr. Tantri dulu. Waktu itu Dr. Tantri bagaimana step by step-nya untuk mendaftar beasiswa Australian Leadership Award dan juga Australian Aid ya Dok? Saya jernihkan sedikit ya Haidar. Jadi pemberi beasiswanya itu AusAid. Jenis beasiswa yang waktu itu saya tembak adalah Australian Leadership Award. Ada waktu itu satu lagi Australian saya lupa. Tapi ini yang harus diperhatikan. Perhatikan kualifikasi Anda. Jadi saya waktu itu tadi yang Dr. Amalia bilang, kami tuh semua tidak sekali tembak beasiswanya jadi.
Ini yang tips pertama harus diingat, jangan mudah menyerah. Saya mungkin ada 237 beasiswa yang saya aplikasikan sebelum akhirnya cukup banyak juga ya dok ya. Bohongnya ini bohongnya. Coba ya. Tapi sedemikian banyaknya seringnya lah saya menembak beasiswa, skema beasiswa. Jadi yang pertama jangan nyerah ya kalau misalnya pada aplikasi pertama ditolak gitu. Jadi saya waktu itu justru masuk ke aplikasi ada skema tertentu, saya ternyata overqualified untuk beasiswa itu. Haidar, saya diarahkan ke akademik ke yang leadership award ini. Yang leadership award ini lebih sulit justru memang kualifikasinya, tetapi benefitnya lebih banyak pada waktu itu. Jadi yang pertama harus dilakukan tadi yang Dr. Arif bilang tes IELTS atau TOEFL. Itu sudah harus jauh-jauh hari persiapannya. Kalau saya kebetulan karena passionnya bahasa Inggris, jadi waktu itu alhamdulillah sekali tes IELTS kebetulan hasilnya bagus, jadi alhamdulillah nggak perlu bayar mahal lagi tuh, alhamdulillah. Gitu. Saya yang diminta IELTS-nya waktu itu 7 kalau nggak salah. Jadi tinggi sekali memang kualifikasi FKG nih untuk University of Sydney di Australia itu. Kemudian sudah IELTS keluar, saya mulai apply ke universitas. Untuk tips untuk mengurangi biaya Anda pendaftaran, karena untuk mendaftar itu ada biaya. Anda bisa kalau ada education fair ikut mendaftarnya lewat situ, jadi gratis. Kalau enggak tuh harus bayar sekitar 1.800.000 kalau saya nggak salah untuk daftar saja, untuk masukin formulir saja gitu. Jadi ikut EduFair. Nanti begitu keluar dari universitas unconditional letter-nya, maka beasiswa juga sudah siap nih, insya Allah gitu. Nah untuk si beasiswa, saya waktu itu mendaftar mengirimkan berkas ke AusAid, oleh AusAid diseleksi dulu, diseleksi administratif. Setelah administratif, kami diundang ke Jakarta untuk wawancara. Setelah wawancara ditunggu beberapa minggu baru ada hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk prosesnya, Haidar. Yang paling penting justru menurut saya adalah persiapan bahasa Inggris, karena untuk FKG itu agak berat kalau di sana gitu, dan beasiswa tuh nurutin maunya universitas gitu. Jadi memang harus dipersiapkan ya bahasa Inggrisnya dari sekarang. Enaknya Australia, pemberi beasiswa dari Australia, kalau saya kan pemerintah Australia yang memberikan biaya. Enaknya Australia itu kalau untuk master, mungkin kan yang sekarang mungkin banyaknya master yang streaming sekarang. Kalau untuk master dicarikan universitasnya. Jadi bahkan kita nggak perlu daftar ke universitas. Enaknya Australia itu. Kalau saya waktu itu karena mau PhD, makanya nyari sendiri universitasnya gitu. Tapi kalau untuk master itu dicarikan oleh AusAid. Jadi kita cuma apply ke. Dibantu juga ya dok ya? Yes, banget. Kita dicarikan. Jadi kita cuma daftar ke AusAid, oleh AusAid ditanya mau kemana gitu. Kita sebutin nama universitasnya, mereka yang apply. Kita nggak perlu tahu apa-apa. Jadi tahu-tahu nanti mereka bilang keterima atau mereka gitu. Jadi enaknya master itu. Kalau PhD karena harus ada proyek riset, jadi mau tidak mau harus mencari sendiri ya. Haidar harus berhubungan dengan profnya, harus ada persetujuan dulu proyek penelitiannya mau apa nih gitu. Baik, terima kasih dokter atas sharing-sharingnya nih. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semua di Google Form maupun di kolom komentar YouTube. Yang pertama ini dari Mulia Ayu Hanifah, mahasiswa profesi Universitas Pajajaran. Selamat siang dokter, saya mau bertanya untuk melanjutkan studi S2 ke luar negeri, apakah kita harus mencari profesor untuk merekomendasikan kita masuk ke universitas yang dituju? Jika iya, bagaimana cara dan prosesnya? Ini mungkin bisa dijawab oleh Dr. Arif mungkin dok. Ya, terima kasih Haidar. Ya, jadi kalau untuk S2 memang sebetulnya saya mirip-mirip lah ya. Sebetulnya S2 ini kan Dokter Zakia ya, yang sekolah di luar negeri. Cuman kalau untuk profesor memang harus ada seperti apa ya, letter of recommendation atau letter yang disebutannya conditional, unconditional ya penerimaannya itu. Nah, jadi memang sebaiknya Anda lakukan korespondensi dulu gitu untuk mungkin it depends Kang, kepada profesor. Ya. Kang, mungkin kalau programnya kan ada coursework, ada riset, ada coursework and riset. Ya. Kalau coursework mungkin nggak perlu pakai profesor ya. Kalau coursework, tapi kalau ada risetnya saya kira harus yang tadi Dr. Arif bilang mungkin. Depend ya. Kalau di Jepang sih memang harus tetap ada mau coursework ataupun research memang akan ada di bawah profesornya ya. Tapi di bawah, kalau riset kan ada di bawah profesornya. Tapi kalau seumpamanya sekedar coursework pun tetap ada istilahnya apa ya? Kalau kita nyebutnya backing gitu, Dokter Tantri. Jadi kalau memang ada profesor yang istilahnya akan membacking kita kalau ada apa-apa, dia yang bertanggung jawab. Itu aja sih sebetulnya. Kalau saran saya sih tetap kontak profesornya. Boleh saya tambahkan? Baik. Mangga dok.
Kalau berdasarkan pengalaman mungkin memang benar yang Dokter Arif bilang, mungkin berbeda negara, beda juga universitas, mungkin beda policy-nya ya. Waktu itu saya mau ke Birmingham itu memang saya sengaja korespondensi karena memang dari sana kita bisa ada backing-an gitu ya untuk istilahnya bagaimana caranya universitas itu mempercayakan kepada kita si unconditional letter-nya karena kita sudah korespondensi dengan profesornya sebelumnya. Jadi ada apa ya? Ada hubungan personal dulu gitu ya. Kalau profesornya sudah percaya, insya Allah sih lebih gampang gitu ya dari universitasnya. Tapi ternyata yang pengalaman saya dengan Scotland, dengan Glasgow itu justru berbeda. Saya sama sekali tidak melakukan korespondensi apapun. Mereka hanya melihat dari administrasi saya, dari IELTS itu yang pertama. Memang benar kata Dr. Tantri, sama dok kalau di UK itu rata-rata 7,5 gitu untuk IELTS. Dari sana mereka sudah lihat itu, kemudian mereka baca personal statement, kemudian ada yang lain-lain seperti ijazah dan lain-lain itu mereka checklist semua. Begitu itu semua sudah terpenuhi, mereka langsung mengeluarkan unconditional letter. Jadi beda-beda memang tergantung institusinya ya dok ya. Betul, mungkin itu tambahan. Terima kasih dokter. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari kolom komen YouTube dari Meta dari Trisakti. Ini ditujukan kepada Dokter Zakia. Mengapa dokter tidak mengambil program spesialisasi di Scotland? Apakah international student seperti kita ini untuk mengikuti program spesialisasi butuh mengikuti DCT atau DFT atau GDC? Ya, kenapa tidak spesialisasi ya? Jadi waktu itu karena memang saya milih pertama itu imunologi ya. Karena saya merasa pas belajar itu di S1 kok susah gitu, belajar imunologi itu susah, nggak masuk-masuk, udah diulang-ulang kok ketuker-tuker terus, ini sel, ini cytokine ya. Betul, akhirnya kalau saya mau ngambil spesialisasi langsung, itu sepertinya saya merasa kurang bekal saya di knowledge-nya gitu. Kalau spesialisasi kan saya harus langsung apply ya klinisnya gitu. Jadi saya tuh merasa saya isi dulu deh knowledge saya tentang imunologi, baru saya mau apply mau aplikasikan itu di pasien gitu ya. Tuh, jadi makanya akhirnya keputusannya adalah saat itu saya S2 dulu deh gitu. Nah, kenapa tidak langsung melakukan apply ke spesialis, karena saat itu beasiswanya memang satu persatu kan, kita nggak bisa langsung apply S2 terus langsung juga spesialisasi, jadi ada prosesnya di sana. Kedua, memang pertimbangan keluarga. Saat itu saya bawa keluarga, suami dan anak saya ikut, jadi saya juga harus mempertimbangkan bagaimana keberlangsungan keluarga kami di sana gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja LPDP minta kita kembali, FKG Unpad juga sudah memanggil kembali, jadi akhirnya keputusannya spesialisasinya baru saya ambil di Indonesia. Kalau untuk persyaratan itu memang, mohon maaf saya belum bisa menjawab ya untuk tadi Meta ya, gitu, karena memang saya belum mengulik untuk spesialisasi di sana. Tapi untuk FKG Unpad sendiri, kita ada alumni yang mengambil spesialisasi di King's College. Kalau saya tidak salah, majornya itu spesialisasinya itu kedokteran gigi anak. Gitu. Nanti kalau misalnya Meta boleh korespondensi dengan saya coba carikan deh. Iya, baik dok. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Haidar, mau menambahkan sedikit, mungkin hati-hati untuk mengambil spesialisasi di luar negeri, karena terakhir saya tahu agak sulit diakui di Indonesia. Jadi harus hati-hati nih, sebab di bedah mulut ada beberapa yang begitu dan terpaksa harus mengambil ulang spesialisasi di bedah mulut gitu. Itu jadi mungkin harus hati-hati dok ya. Mohon. Dan mungkin beasiswanya agak sulit menemukan beasiswa untuk spesialistik, karena spesialistik itu jatuhnya skillnya untuk pribadi. Agak kalau PhD itu yang riset itu kan untuk institusi ya. Jadi itu sebabnya kenapa pemerintah lebih mudah menggelontorkan beasiswanya. LPDP sendiri setahu saya tidak ada beasiswa spesialistik di luar negeri. Di luar negeri ya, kalau untuk luar negeri. AusAid juga nggak ada gitu. Jadi itu mungkin harus jadi bahan pertimbangan. Terutama agak sulit untuk persamaan di Indonesianya, Haidar gitu.
Baik, terima kasih Dokter Tantri atas tambahannya. Sekarang ada pertanyaan dari Naila Robania Fitria, mahasiswa S1 FKG Unsud. Ini pertanyaannya rentang waktu yang paling efektif ketika kita ingin mengambil S2 di luar negeri setelah menjadi dokter gigi. Lebih baik sewaktu kapan? Dan apakah akan terdapat kesulitan dalam berpraktik kembali dalam hal kemampuan atau kompetensinya setelah 2 tahun tidak berpraktik dikarenakan kuliah di luar negeri? Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Tantri. Oke. Saya kemarin ini baru saja memberikan nasihat nih sama adik-adik saya yang baru kemarin lulus uji kompetensi. Saya bilang, jangan langsung spesialis, kasih otaknya istirahat. Gimana istirahatnya? S2 dulu ke luar negeri, kata saya gitu. Sebab kalau menurut saya itu istirahat yang paling efektif. Jadi, begitu Anda mulai klinik agak renggang, silahkan langsung apply ke luar negeri untuk master. Karena begitu ijazah S1 dipegang, cuma itu yang kita butuhkan untuk apply S2. Institusi luar negeri itu tidak meminta ijazah profesi, nggak ada ijazah profesi diminta. Yang diminta hanya ijazah S1, bachelor jangan kita. berlama-lama ya dok ya. Ya, jadi sambil nunggu apply aja. Apply aja. Jadi apakah ada kesulitan ketika berpraktik kembali dok? Ketika sudah 2 tahun tidak berpraktik, tidak ada ya dok ya? Praktek dokter gigi itu is riding a bike. Once you get on it, lancar lagi gitu, insya Allah. Nggak ada masalah. Saya kan kemarin sempat stop tuh 3,5 tahun ya waktu PhD. 3,5 tahun stop. Begitu pulang mah, alhamdulillah, masya Allah lancar lagi, nggak ada apa-apa. Gitu. Baik, terima kasih dok. Sekarang ada pertanyaan dari Adila dari FKG Unpad kepada Dokter Amalia. Nih, bagaimana dokter menyesuaikan sistem pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya di FKG Unpad dengan di Belanda? Apakah sulit untuk adaptasinya, dok? Ya, terima kasih. Dokter Adila dari Perio ini. Mahasiswa FKG, dok. Bukan, oke. Betul bahwa sistem pendidikannya memang sangat berbeda karena memang kita harus berpikir kritis ya. Jadi critical appraisal untuk segala hal. Terutama sekali apapun yang kita sampaikan harus ada evidence base-nya. Jadi jangan sampai kita katakan ini seperti ini, pendapat saya seperti ini, atau apapun yang kita katakan, dari mana Anda mendapat argumen seperti itu. Akhirnya kita harus bilang menurut siapa misalnya, Carranza tahun 2008, nah seperti itu. Menurut siapa tahun berapa? Jadi memang segala sesuatu yang kita sampaikan di sana harus ada dasarnya. Pertama itu. Jadi kedua adalah memang kita harus berpikir kritis. Misalnya kalau di Indonesia kita kan banyak disuapin ya, diberi teori-teori oleh dosen-dosen kita, oleh guru-guru kita. Di sana tuh betul-betul pelajarannya tuh seperti apa ya, di kita tuh PBL ya, problem based learning atau mungkin student center learning. Jadi profesor atau supervisor kita ya melihat dari pinggir, kita berdiskusi, kita menerangkan, jadi kita harus bawa bekal sebelum kita datang ke kampus. Karena kalau nggak tahu apa-apa sama sekali, tiba-tiba coba terangkan jurnal yang barusan Anda baca, isinya tentang apa, metode penelitiannya seperti apa. Dan waktu kita baca metode penelitian, dia malah tanyanya bukan metodenya, tapi menurut Anda betul nggak metode seperti itu? Jadi bukan mengikuti apa yang tertulis ya, mengikuti apa yang tertulis, menelan bulat-bulat apa yang tertulis, tapi justru malah ditanya, menurut kamu salahnya apa di jurnal ini? Waduh, jadi memang kita harus secara kritis, critical appraisal ya, secara kritis menganalisa hasil penelitian orang lain atau mungkin teori-teori yang sudah ada. Jadi memang betul-betul awalnya kita ketinggalan jauh ya, karena kita di Indonesia mungkin tidak punya sistem pembelajaran seperti itu. Tapi ternyata sesudah di sana kita justru malah cari kesalahan orang untuk memperbaiki di kemudian hari gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan jangan sampai mengulang kesalahan orang lain. Atau mungkin kalau ada metode penelitian orang lain seperti apa, itu dilihat apakah memenuhi kaidah atau memberikan bukti yang paling baik ya dibanding metode yang lain. Jadi memang seperti itu. Dan waktu itu kan saya banyak baca textbook ya, di Indonesia saya banyak baca textbook. Sudah sampai di sana, textbook itu untuk di rumah harus sudah ada di kepala. Yang sekarang kamu bawa ke sini ke kampus adalah hasil penelitian terbaru, jurnal-jurnal terbaru. Jadi textbook nggak pernah dibuka-buka lagi di sana karena sudah harus ada. Harus update terus ya dok ya? Harus sudah di luar kepala lah, kamu harus sudah in mind, kamu sudah melihat, membaca textbook, sudah in mind kamu bawa ke sini. Sekarang kita membahas
perubahan ilmu atau dinamika ilmu yang sekarang kita hadapi, bukan textbook yang sudah berpuluh-puluh tahun itu ya. Jadi memang ke jurnal. Baik dok, terima kasih. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Taufikur Rahman, seorang dokter gigi praktisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ini mungkin pasti dijawab oleh dokter Tantri atau dokter Amalia ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak dok lokalisasi berdasarkan bidang minat? Misalkan di Australia itu endorestonya yang menonjol, atau di Belanda misalkan pendidikan bedah mulutnya yang lebih bagus. Ada nggak dok rekomendasi seperti ini? Mungkin dari dokter Tantri dulu. Oke. Kalau untuk per bidang ilmu, saya tidak bisa banyak merekomendasikan. Saya hanya bisa bicara untuk bedah mulut ya, Haidar. Jadi, baik, karena kalau untuk saya waktu itu kebetulan untuk orofacial pain ini memang di Australia ini, kan lagi-lagi saya mau PhD, jadi mohon di highlight itunya. Jadi saya mencari supervisor yang publikasinya banyak, yang sudah jelas-jelas diakui oleh dunia gitu. Jadi itu yang saya kejar. Jadi kalau untuk bidang saya untuk orofacial pain, Australia ini di University of Sydney-nya sangat direkomendasikan gitu. Kalau untuk ini yang lain, saya kira kalau untuk negara lain, kalau untuk bedah mulut, maka mungkin Anda bisa ke Jerman atau Belanda juga. Dengan Belanda, soalnya FKG Unpad bedah mulutnya banyak sekali kerjasamanya dengan beberapa institusi di Belanda gitu. Jadi kalau saya cuma bisa bicara atas nama Departemen Bedah Mulut, saya nanti saya khawatirnya salah memberikan rekomendasi kalau untuk bagian lain gitu. Kalau untuk bedah mulut sih itu negaranya barangkali kalau untuk yang bisa saya rekomendasikan, Haidar. Berarti memang tergantung ya dok ya. Ini bisa dicari-cari aja dok, kira-kira kalau bidang ini bagusnya di mana gitu ya. Iya, jadi memang tergantung kepeminatan kita gitu. Kalau saya kebetulan karena sudah di Departemen Bedah Mulut ya berarti harus inline dengan tugas sehari-hari. Jadi makanya saya ke arah bedah mulut gitu. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bima Aji dari Universitas Jember, Fakultas Kedokteran Gigi, ditujukan kepada Dr. Zakia. Menurut dokter, hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika ingin menempuh pendidikan S2, utamanya di luar negeri selepas menyelesaikan studinya? Jadi hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dok ketika ingin menempuh pendidikan S2? Oke. Hal yang harus dipersiapkan tadi sepertinya sudah disinggung sama pembicara yang lain ya. Kunci utama itu bahasa Inggris kalau mau ke luar negeri. Ya, pelajari di universitasnya, di major yang mau diambil, kalau sudah tahu apa, mau kemana, negaranya, universitasnya, bisa dibantu juga mungkin tadi sekalian menambah jawaban tentang yang mana yang lebih bagus itu, teman-teman mungkin bisa lihat di university ranking dari QS atau Times Higher Education, itu ada ranking-ranking berdasarkan universitas atau bahkan majornya. Kalau mau tahu misalnya kalau kedokteran gigi bagusnya di mana, major ininya bagus di mana, itu bisa itu ya. Jadi persiapkan itunya dulu tuh. Mau kemananya, setelah itu yaitu bahasa Inggris tadi ya. Kalau misalnya kita bagusnya bahasa Inggris misalnya sudah pernah tes TOEFL, tapi universitasnya mintanya IELTS, nah itu nggak akan bisa gitu ya. Tapi ada juga yang ada konversi, misalnya kalau TOEFL-nya sekian, itu sama dengan ranking IELTS-nya sekian, itu bisa. Jadi perhatikan betul-betul bahasa Inggris. Tidak ada gunanya kita mempersiapkan semua berkas kalau persyaratan bahasa Inggris kita belum ada di tangan. Itu tidak akan jadi berangkat. Biasanya seperti itu ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Clara, dari Unjani, ditujukan kepada Dr. Arif. Untuk mendaftar ke Kyushu University, apakah diperlukan kemampuan berbahasa Jepang, dok, sertifikat CLPT, dan bagaimana mengetahui profesor yang ada dan bidangnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi simpel sekali ya, Clara ya tadi ya. Clara, kalau Anda tertarik untuk istilahnya melanjutkan studi ke Jepang, ya. Sekarang memang sudah berjalan dari zaman saya juga G30 program. Jadi untuk kelas-kelas yang berbahasa Inggris di Jepang ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu belajar bahasa Jepang secara tersendiri ya. Anda bisa menggunakan bahasa Inggris karena
apapun nanti pada akhirnya Anda akan menulis paper pun dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Jepang, ya. Jadi kalau Anda tertarik untuk, karena ada beberapa orang yang memang ada passion-nya untuk belajar bahasa, ya. Nah, kalau Anda memang tertarik untuk belajar bahasanya itu sangat bagus. Kenapa? Karena sehari-hari Anda akan berkomunikasi dengan orang Jepang, ya. Nah, kalau saya sendiri tidak mahir dalam bahasa Jepang, jujur saja, karena ketika saya pertama kali datang ke Jepang, kemudian saya berkonsultasi, berdiskusi dengan sensei saya, dengan profesor saya, beliau mengatakan bahwa, Arif, Anda tidak perlu belajar bahasa Jepang. Jadi sejak saat itu saya tidak belajar bahasa Jepang. Ya, cukup buat saya berbahasa Inggris. Iya, full Inggris, ya. Gitu. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Ya, cukup ya? Ya, cukup. Baik, buat teman-teman semua, ternyata antusiasmenya ini sangat luar biasa sekali. Mohon maaf sebelumnya karena ada keterbatasan waktu, saya tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaannya. Semoga dari apa yang sudah dibagikan oleh narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat ini cukup memberikan gambaran ya bagaimana cara melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan beasiswa, dan juga bisa memberikan banyak insight tentang peluang-peluang apa saja yang bisa kita ambil. Terakhir, Dok, mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan ke teman-teman semua, singkat saja, dimulai dari Dr. Tantri. Oke, saya agak kaget ditembak pertama ini. Sebelum saya lupa, untuk teman-teman adik-adik yang berminat untuk apply untuk Australian Awards, kalian bisa buka australiaawards.indonesia.org. Itu informasinya lengkap sekali. Jadi australiaawards.indonesia.org itu bisa diunduh semuanya, persyaratan dan lain-lain. Kemudian kalau untuk pesan saya, tadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, sekolah setinggi-tingginya, jangan pernah menyerah. Terus mengambil pernyataan Dr. Arif tadi, saya sering sekali ditanya, Tantri, resepnya bisa berhasil sekolah di luar negeri itu apa? Banyak baca atau apa? Terus saya bilang nggak ada, resepnya cuma satu, doa ibu, kata saya tuh gitu. Jadi minta selalu doa orang tua, sebab ini yang paling penting nih di atas segalanya nih, doa orang tua gitu kalau kata saya sih. Sebab semua orang bisa kerja keras, Haidar, semua orang bisa belajar, semua orang bisa baca. Tapi yang membedakan itu kalau kata saya mah adalah diijabahnya doa ibu. Saya selalu yakin di setiap pencapaian saya selalu yakin sebelum kerja keras saya dihitung oleh Allah, maka yang pertama kali dipertimbangkan oleh Allah adalah doa ibu saya, doa orang tua saya gitu. Jadi itu yang kalau pesan saya sih itu, jangan mudah nyerah, terus dicoba, doa orang tua nomor 1 gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih, Dok. Kalau dari Dr. Zakia, bagaimana, Dok? Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya? Iya, menambahkan dari Dr. Tantri ya, sudah pasti tuh doa orang tua, ya doa ibu bapak itu yang paling pertama. Terus kalau selain dari itu, selalu tanamkan di dalam pikiran kita, di hati kita, bahwa semua orang itu punya waktunya masing-masing. Jangan pernah merasa, oh teman saya yang duluan itu udah S2, saya belum gitu. Semua orang punya timingnya masing-masing. Waktu saya itu di LPDP pada saat diterima, sepertinya saya yang paling tua di sana. Waktu saya di university, saya juga yang paling tua, dentis satu-satunya lagi. Tapi ya itu waktu setiap orang itu berbeda-beda, tapi itulah waktu yang tepat dari Allah untuk kita. Jadi tetap semangat gitu untuk mengejar cita-cita. Dan untuk LPDP tadi sama ya kayak Dr. Tantri ya, jangan lupa buka lpdp.go.id. Di sana lengkap semua untuk persyaratannya. Tapi memang 2020 ini masih di close, tapi 2019 tetap dibuka. Jadi kalau mau baca-baca kira-kira seperti itu, tidak akan terlalu jauh untuk persyaratannya. Itu saja, Haidar. Semangat. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya dari Dr. Amalia mungkin. Terima kasih, Haidar. Mungkin semua closing statement-nya sudah disampaikan oleh teman-teman saya ini yang hebat-hebat. Hanya mungkin satu pesan saya, bila Anda memang sudah berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri atau kemanapun, jangan pernah lupa pulang ke Indonesia. Jangan terlalu betah di sana dan akhirnya tidak kembali, karena sebetulnya sering lupa itu ya, Dok. Esensi yang paling
tinggi untuk mendapatkan beasiswa ini adalah capacity building atau development. Kita meningkatkan kapasitas kita untuk diabdikan di mana? Ya di sini asal kita. Jadi jangan sampai pernah lupa bahwa kita berasal dari Indonesia dan kita kembali ke sini untuk mengabdi di sini. Setinggi-tinggi bangau terbang jatuhnya ke Pelimbahan juga katanya gitu ya. Setinggi-tingginya saya sekolah ke Belanda jauh sekali dari Bandung, tetapi tetap saya masih cinta Indonesia. Ya, oke. Untuk website untuk Anda yang memang berminat untuk mendaftar studyinholland.nl. Ya, itu disatukan tanpa spasi. studyinholland.nl itu semua informasi mengenai belajar dan hidup di Belanda ada semua di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ya, dan yang terakhir mungkin dari Dokter Arif, Dok. Ya, terima kasih Haidar. Waduh, keren-keren banget closing statement-nya. Saya apa ya kira-kira ya? Jadi gini, kalau saya closing statement-nya, ketika kami di sini bisa, berarti Anda semua di sana juga bisa, ya. Sama kok, makan nasinya sama, makan kuahnya sama, teh manisnya sama, ya. Insya Allah Anda semua bisa, ya. Bahkan saya atau kami berharap di sini adalah mahasiswa-mahasiswa kami lebih baik dari kami yang di sini, ya. Insya Allah Anda semua bisa. Tipsnya satu, ya, dua lah tipsnya lah. Pertama adalah siapkan diri Anda, ya. Pantaskan diri Anda untuk mendapatkan beasiswa, ya. Jadi siapkan dan pantaskan dulu. Ketika diri Anda siap dan Anda pantas, insya Allah jalan terbuka lebar. Dan kedua tadi mengulang dari Dr. Tantri dan juga dari teman-teman yang lain juga bahwa mintalah doa ke orang tua, ya. Itu insya Allah ketika semua itu istilahnya dikombinasikan itu menjadi satu formula yang sangat kuat, menjadi doa yang sangat kuat dan diijabah oleh Allah, insya Allah. Ya, terima kasih Haidar. Terima kasih banyak dokter. Untuk selanjutnya akan ada pemberian sertifikat nih kepada para narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya berbagi ilmu dan pengalamannya dengan kita semua pada siang hari ini. Yang pertama kita berikan dulu kepada Dr. Gigi Arif Cahyanto, Master Teknik PhD. Terima kasih Dok atas waktu dan ilmunya. Ya, lalu selanjutnya Dr. Gigi Dewi Zakiawati, Master Science. Terima kasih Dok Zakia sudah mau berbagi pengalaman dan ilmunya pada siang hari ini. Sama-sama. Lalu berikutnya ada Dr. Gigi Amalia, Master Science. Terima kasih Dr. Amalia sudah hadir pada siang hari ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Dan yang terakhir kepada Dr. Gigi Tantri Maulina, Magister Kesehatan PhD. Terima kasih juga kepada Dr. Tantri sudah mau meluangkan waktunya dan sharing-sharing dengan kita semua, Dok. Sami-sami. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasumber kita yang keren banget nih pada siang hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil pada siang hari ini dan bisa memotivasi kita semua tentunya. Amin. Untuk teman-teman jangan dulu keluar karena sekarang ini ada agenda yang juga ditunggu-tunggu oleh sebagian teman-teman, yaitu pembacaan pemenang door prize. Jadi pada kesempatan kali ini akan ada 7 penanya yang beruntung mendapatkan door prize dari EGC. Untuk door prize sendiri berupa voucher diskon senilai 150.000 untuk 6 pemenang dan voucher diskon 10% untuk 1 pemenang dalam pembelian buku terbitan EGC. Untuk nama pemenangnya yang pertama ini ada Mulia Ayu Hanifah, yaitu mahasiswa profesi Universitas Pajajaran. Lalu yang kedua ada Meta, dokter gigi dari Universitas Trisakti. Yang ketiga ada Naila Robania Fitria, mahasiswa sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Yang selanjutnya ada Adela, mahasiswa profesi FKG Unpad. Lalu ada Taufikur Rahman, yaitu dokter gigi praktisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Lalu ada Bima Aji dari Universitas Jember, Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga yang terakhir ada Clara, mahasiswa profesi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang. Untuk kode voucher dan mekanisme penukarannya nanti akan diinformasikan melalui email dalam waktu 2 kali 24 jam.
akhirnya kita semua sudah sampai nih di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada EGC yang sudah mendukung berlangsungnya acara ini, dan yang paling utama terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara talkshow ini dari jam 2 tadi dengan antusiasme yang sangat luar biasa. Saya ingatkan sekali lagi bahwa link pengisian prosesnya akan dibuka sampai pukul 5 sore, dan teman-teman semua diharapkan dapat mengisi link proses tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Akhir kata, persiapkan segala sesuatunya ini dengan baik. Jika teman-teman mempunyai cita-cita untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan jangan ragu serta takut, karena sesungguhnya mengambil langkah pertama itu sangat penting untuk langkah-langkah kita berikutnya. Semangat selalu dalam mempersiapkan diri dan memantaskan diri. Saya Haidar, pamit undur diri, selalu jaga diri dan jaga sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun semuanya. Ya, sudah nggak on air lagi ya? Sudah off. Sudah, Dok, sudah. Sudah bebas. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, dokter-dokter narasumber.